Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kembali lagi bersama saya Martin Malo. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan kita menjadi bagian bagi setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan menanggapi salah satu video khotbah daripada Pastor Philip Mantova, di mana dalam khotbahnya itu dia menyampaikan tentang pengalamannya dibawa oleh Tuhan ke neraka. Nah, di situ saudara-saudara yang dikasih Kristus, saya mengamati, melihat dengan baik, mendengarkan secara baik apa yang disampaikan oleh Pastor Philip Mantova. Menurut saya ada kesalahan-kesalahan, ada kejanggalan-kejanggalan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang saya pahami, yang saya percayai saudara-saudara yang dikasih oleh Kristus. Nah, berkaitan dengan pengalaman dibawa Tuhan ke neraka atau ke surga, saudara-saudara, saya melihat selama ini bahwa bukan hanya Pastor Philip Mantova yang dibawa oleh Tuhan ke neraka, tetapi ada sejumlah kesaksian-kesaksian yang beredar yang disampaikan baik secara individu maupun secara kelompok terkait bahwa Tuhan membawa mereka atau membawa seseorang ke neraka atau ke surga dan memperlihatkan seperti apa tempat-tempat tersebut. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasih Kristus, saya akan menanggapi video daripada Pastor Philip tersebut berkaitan dengan pengalamannya dibawa oleh Tuhan ke neraka. Karena itu untuk lebih jelasnya, mari kita memperhatikan video tersebut. Saya tertidur setelah kita semua nyanyikan Happy New Year. Saya pulang ke rumah 31 Desember 99, baru lewat berapa jam, pas 1 Januari 2000, akhirnya saya tidur juga di ranjang saya. Saya tidur dalam keadaan bahagia, saya nggak punya masalah. Hati saya lagi senang, tahun-tahun itu tahun-tahun breakthrough buat saya. Malah sejujurnya saya selalu berdoa, Tuhan, orang lain pernah dibawa ke surga, saya bawalah ke surga. Saya kepinginnya gitu, malah sebaliknya. Mungkin kalau saya dibawa ke surga, saya mungkin mau di sana, nggak mau pulang kali. Tapi kalau saya dibawa ke neraka, lebih berguna buat Anda. Tahukah saya dibawa ke neraka karena dosa siapa? Bukan karena dosa saya sudah diampuni. Saya sudah ditebus dan saya sudah terima. Ini loh, Anda sudah ditebus, nggak tentu sudah terima. Saya sudah ditebus, saya sudah terima. Saya ke neraka bukan karena dosa saya ke neraka karena dosamu. Karena dosa Anda. Bukan untuk menebusnya, yang menebusnya anak domba Allah. Tapi untuk menegur Anda. Saya dipaksa ke sana untuk melihat semua itu agar supaya minimal bisa menyelamatkan beberapa di antara Anda. Dengar baik-baik. Saya dibangunkan oleh sebuah tap on my shoulder. Sebuah tepukan yang sangat lembut. Waktu saya terbangun, saya tidak berada di kamar saya. Saya kira ini mimpi atau apa, tapi kenapa saya sadar sekali? Lalu mendadak dari belakang ada suara berkata kepada saya, Philip. Saya langsung bisa mengerti itu adalah gembalaku, sebab saya domba bisa dengar suaranya. Saya nggak tahu gimana, tapi saya bisa tahu itu suara Yesus. Karena mungkin setiap hari saya bersekutu dengan rohnya, jadi saya paham suaranya. Dan ketika saya mau menoleh ke belakang melihat beliau, leher saya ada yang pegang. Saya nggak bisa lihat, cuman sejauh begini saya nggak bisa lihat ke belakang lagi. Dan suara itu yang sepanjang pengalaman saya menuntun saya di sana, kanan atau kiri, atau apapun yang saya harus lihat dan pandangi. Lalu suara itu berkata, pergi terus, jalan terus, aku akan menunjukkan kepadamu suatu tempat yang harus kau lihat demi orang-orang yang harus kau peringatkan. Seperti Yeskiel, dibawa Tuhan pergi ke tempat di mana ada tulang-tulang kering yang sudah terbunuh. Saya dibawa Tuhan,
perjalanan itu panjang, kalau saya hitung secara manusia itu berhari-hari. Tetapi saya tidak melewatkan 1 kali malam tidur. Karena di akhirat waktu berbeda. Alkitab berkata bagi Tuhan 1 hari 1000 tahun. 1000 tahun manusia itu 1 harinya Tuhan. Cuman sebentar di sini. Tapi di sana lama sekali pengalaman saya, rasanya seperti selamanya saya disuruh jalan terus. Ketika saya taat jalan terus di tempat yang begitu hampa udara. Saya bernafas itu hanya menghirup Roh Kudus. Bukan karena saya butuh oksigen, karena tubuh saya masih menghirupnya di ranjang saya. Tetapi saya merasakan tempat itu kalau bukan karena Roh Allah. Itu perjalanannya aja membuat saya pasti sudah akan mati ketakutan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari video tersebut kita memperhatikan di situ jelas sekali bahwa Pastor Philip Mantova berkata bahwa dia pergi ke neraka itu bukan karena dosa dia, bukan karena kesalahannya, tetapi dia dibawa ke neraka oleh karena dosa orang lain. Dalam konteks waktu itu, dia sedang berbicara kepada jemaat-jemaat yang sedang dikhotbahinya. Ini berarti saudara dari pernyataan dia bahwa dia dibawa ke neraka itu karena dosa-dosa mereka, secara khusus jemaat yang dia khotbahkan pada hari itu. Nah saudara, apakah pernyataan ini benar adanya? Bahwa oleh karena dosa orang lain sehingga dia harus dibawa ke neraka oleh Tuhan. Nah bagi saya saudara, ini menjadi satu persoalan yang membuat saya berpikir, apakah karena dosa orang lain, karena perbuatan orang lain, sehingga seseorang harus menanggung apa yang seharusnya tidak ditanggung, yang bukan kesalahannya? Saya berpikir, bagaimana mungkin kalau misalnya orang lain itu berdosa, lalu tegurannya itu ditujukan kepada orang yang bukan pribadi yang berdosa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dari beberapa data Alkitab, bahkan orang yang memiliki hubungan dekat saja, seperti seorang bapak dan anaknya, dikatakan bahwa orang tua tidak dapat menanggung dosa anak. Atau ketika anak melakukan dosa, melakukan kesalahan, maka orang tua tidak menanggungnya. Atau bukan orang tua yang menanggung kesalahan anak. Demikian juga sebaliknya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga bagi saya adalah tidak tepat kalau beliau katakan bahwa dia dibawa ke neraka oleh karena dosa orang lain. Saya mengutip beberapa ayat Alkitab. Yang pertama, di dalam Kolose pasal 3 ayat 25. Perhatikan ayat ini saudara, dikatakan bahwa barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Berarti pribadi yang melakukan dosa, yang berbuat dosa, maka pribadi tersebut yang akan ditegur, yang akan menerima akibat daripada perbuatan dosanya itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kemudian juga saudara, di dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 4, demikian firman Tuhan, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Ayat 20, orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya. Dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi jelas di sini saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahwa orang tua tidak bisa menanggung dosa anak, atau anak menanggung dosa orang tua. Jadi jelas saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Demikian juga di dalam Yeremia pasal 31 ayat 29 sampai 30,
Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Nah, saudara yang dikasih Kristus, dari beberapa ayat yang saya kutip ini jelas, saudara, bahwa orang yang berdosa, kepada orang itulah Tuhan menegur atau Tuhan bertindak melakukan sesuatu sebagai konsekuensi daripada dosa-dosanya. Sehingga dari apa yang disampaikan oleh Pastor Philip Mantova bahwa dia dibawa ke neraka bukan karena dosanya, tetapi karena dosa orang lain. Ini berarti secara tidak langsung dia mau katakan bahwa dosa orang lain, perbuatan orang lain, dan konsekuensinya dia yang menanggungnya. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Pastor Philip Mantova itu sesuatu yang tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa orang yang berdosa adalah dia juga yang akan menanggung konsekuensi daripada dosa-dosanya. Kemudian saudara-saudara yang dikasih Kristus, dalam video tersebut juga dia mengatakan bahwa dia telah ditebus oleh Tuhan, telah diampuni Tuhan, dan telah diterima oleh Tuhan. Lalu kemudian dia berkata kepada jemaat itu, kalian sudah ditebus, tetapi belum tentu diterima. Saya ulangi saudara, dia katakan bahwa pribadi Pastor Philip telah ditebus oleh Tuhan dan diterima. Dia tidak terhilang karena sudah ditebus dan diterima oleh Tuhan. Sedangkan jemaat atau orang lain yang sudah ditebus belum tentu diterima oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini pun sesuatu yang perlu kejelasan saudara, bahwa bagaimana mungkin seseorang yang sudah ditebus tetapi tidak diterima oleh Tuhan. Kata tebus itu saudara berarti telah dibeli atau dibayar atau dilunasi oleh seseorang kepada orang yang sedang berhutang. Nah, dalam kaitan dengan urusan dosa, manusia yang berdosa yang seharusnya binasa, tetapi Kristus melalui kedatangannya ke dalam dunia, dia menebus, dia mati menggantikan manusia yang berdosa. Saudara-saudara yang dikasih Kristus. Nah, kalau menurut Pastor Philip Mantova bahwa orang lain sudah ditebus tapi belum tentu diterima, pertanyaan saya saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, bukankah dengan ditebus itu adalah bukti bahwa seseorang itu telah diterima oleh Tuhan? Bukankah dengan ditebus itu membuktikan bahwa orang itu telah diterima oleh Tuhan? Berarti saudara yang dikasih Kristus, orang yang ditebus oleh Yesus Kristus, berarti orang tersebut telah mengalami Tuhan, mengalami keselamatan, di mana dosa-dosanya telah diampuni. Kenapa? Karena Kristus telah menggantikan dia, sehingga dia pasti diterima atau dia pasti mengalami atau menerima keselamatan itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus. Saya mengutip salah satu ayat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-20a. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sekali lagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, 1 Korintus 6 ayat 20a. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
Nah, ini berarti saudara, seseorang yang berdosa, seseorang yang terkutuk, yang harus menanggung dosanya itu. Tapi Kristus telah menggantikan dia. Ketika dia percaya, maka dosanya diampuni, dia ditebus, sehingga dia pasti menerima hidup yang kekal itu dalam hidupnya. Saudara-saudara, ia dikasih Kristus. Sehingga dengan percaya kepada Yesus Kristus, dia ditebus dan dia diterima menjadi anak Allah. Dan ketika dia percaya kepada Yesus Kristus, ketika seseorang percaya kepada Yesus, dosa-dosanya atau pribadinya ditebus, maka dia menerima kehidupan yang kekal atau masuk surga. Dan itu saudara, keselamatannya itu adalah sesuatu yang pasti. Keselamatannya itu sesuatu yang sudah terjamin karena dia telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang yang berdosa namun percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak lagi binasa, tetapi memiliki kehidupan yang kekal. Kenapa? Karena dia telah percaya, dia telah ditebus, dia telah diterima oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saudara-saudara yang dikasih Kristus, kepastian keselamatan bagi seseorang yang sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus itu juga dijamin oleh Kristus melalui kebenaran firman Tuhan. Secara jelas menyatakan itu dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi saudara, ini jelas firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus tahu bahwa mereka memiliki hidup yang kekal dalam kehidupan mereka, saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus. Jadi dari hal ini, apa yang dikatakan oleh Pastor Philip Mantova dengan berkata, saya sudah ditebus, saya sudah diterima, sedangkan orang lain atau jemaat hari itu sudah ditebus, tapi belum tentu diterima oleh Tuhan. Menurut saya, itu sesuatu yang salah. Dan itu tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena orang yang ditebus adalah orang yang sudah diterima oleh Tuhan. Dan dengan demikian, keselamatannya itu sudah pasti dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasih Kristus. Ayat yang terakhir yang saya mau kutip saudara, dari kisah dua penjahat yang bersamaan disalibkan bersama dengan Yesus. Ya, ada dua penjahat. Salah satu di sebelahnya itu mengolok Yesus, mengejek Yesus, dan dia tidak bertobat. Tetapi si orang penjahat di sebelahnya lagi, dia menjadi percaya. Dia berkata, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Lalu Yesus berkata, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi ini sangat jelas saudara, bahwa seseorang yang telah menerima Yesus Kristus, seketika atau saat itu dia ditebus, dia diterima, dan dia menerima hidup yang kekal daripada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selanjutnya daripada pernyataan Pastor Philip Mantova dalam video yang telah kita saksikan tadi saudara, di situ dia berkata bahwa
Saya ke neraka karena dosa-dosa kalian. Saya ke neraka karena dosa-dosa daripada orang-orang yang hadir pada waktu itu, yang sedang dikhotbahi. Apakah itu jemaat, apakah itu simpatisan, dan lain sebagainya. Nah, dia katakan, dia dibawa ke neraka, saudara, dengan tujuan untuk menegur orang lain. Dia dibawa ke neraka supaya dengan perginya dia di neraka, dia kembali, dia bisa menegur orang lain, menyatakan orang lain bahwa mereka harus bertobat karena neraka itu sangat mengerikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini jelas daripada video beliau tersebut. Mari saksikan sekali lagi apa yang dikatakan oleh Pastor Philip Mantova. Saya ke neraka bukan karena dosa saya ke neraka karena dosamu, karena dosa Anda. Bukan untuk menebusnya, yang menebusnya anak domba Allah, tapi untuk menegur Anda. Saya dipaksa ke sana untuk melihat semua itu, agar supaya minimal bisa menyelamatkan beberapa di antara Anda. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, jelas yang dikatakan di situ bahwa dia dibawa ke neraka dengan tujuan untuk menyampaikan kepada orang lain, untuk menegur orang lain supaya bertobat, untuk mengatakan bahwa neraka itu sesungguhnya mengerikan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dari hal ini pun juga saya mau menanggapi pernyataan daripada Pastor Philip Mantova bahwa dia dibawa ke neraka untuk menegur dosa orang lain, untuk menyampaikan betapa mengerikannya neraka itu. Bagi saya, saudara, bahwa kalau hanya dengan tujuan Allah membawa dia ke neraka untuk menegur orang lain, untuk menyatakan bahwa neraka itu mengerikan, maka menurut saya tidak perlu beliau pergi ke neraka kalau hanya untuk menegur dosa-dosa orang lain supaya orang lain bertobat dan kemudian menyampaikan betapa sadisnya neraka itu. Kenapa, saudara? Karena Alkitab atau firman Allah itu adalah sesuatu yang dimana secara keseluruhan isi hati Tuhan, semua yang terjadi, bahkan yang akan terjadi, atau berkaitan dengan surga dan neraka, keberadaan daripada tempat-tempat itu sudah sangat jelas dibukakan, dinyatakan di dalam firman Tuhan. Jadi menurut saya bahwa untuk menegur dosa orang lain supaya orang bertobat, firman Allah itu sudah sangat cukup untuk menegur orang lain. Sebagaimana dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi di sini saudara sudah jelas sekali bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, tulisan yang mana saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 21, semua itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah dengan tujuan sebagaimana dalam ayat tadi, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau hanya dengan tujuan Pastor Philip pergi ke neraka supaya menegur dosa orang lain, maka menurut saya tidak perlu. Kenapa? Karena firman Allah sudah sangat akurat. Firman Allah sudah lengkap sebagai wahyu Allah yang sempurna untuk menyatakan segala sesuatu tentang isi hati Tuhan. Jadi saudara, berulang kali dia mengatakan bahwa dia dibawa ke neraka dengan tujuan untuk menegur dosa orang lain dan menyampaikan tentang
neraka itu seperti apa keadaannya, saudara-saudara. Jadi di sini saudara, lagi-lagi saya mau menegaskan pada bagian ini. Yang pertama tadi bahwa firman Tuhan sudah lengkap untuk menyatakan segala sesuatu, untuk menegur dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Kemudian Pastor Philip berkata bahwa dia pergi ke neraka, melihat neraka, kemudian menyampaikannya dengan minimal menyelamatkan beberapa daripada orang-orang yang hadir pada waktu itu atau orang-orang lain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita membaca di kisah Lazarus dan seorang kaya, setelah mereka mati, saudara, secara khusus dalam Lukas 16 ayat 27 sampai 31, demikian bunyinya. Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudara, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Jadi di sini jelas, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan firman Tuhan ini dikatakan mengenai peristiwa Lazarus dan orang kaya yang telah mati itu. Ketika orang kaya itu menderita di dalam neraka, dan Lazarus itu ada di dalam surga, di dalam pangkuan Abraham. Dia kemudian meminta Abraham supaya menyuruh Lazarus pergi memberitahukan kepada saudara-saudaranya, supaya mereka percaya kepada Kristus, supaya mereka pada akhirnya tidak masuk ke tempat di mana dia mengalami penderitaan, karena tempat itu mengerikan, saudara-saudara, dan itu adalah neraka. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan oleh Abraham pada bagian tadi, jelas, saudara, bahwa ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Jadi di sini mau dikatakan bahwa tidak perlu seorang dari dunia orang mati atau seorang yang dari neraka kemudian kembali ke dunia orang hidup lalu menyampaikan tentang neraka kepada orang hidup. Kenapa, saudara? Karena sudah ada firman Tuhan, ada kesaksian para hamba-hamba Tuhan. Di dalam firman Tuhan jelas bahwa neraka itu ada, surga itu ada. Itu bukan sekedar kondisi, tapi itu benar-benar tempat. Neraka tempat penyiksaan kekal, dan surga merupakan tempat kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi menurut saya, saudara, apa yang disampaikan oleh Pastor Philip Mantova ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa dia pergi ke neraka untuk menegur orang lain, untuk menyatakan bahwa neraka itu mengerikan, bahwa tempat itu adalah tempat yang penuh dengan penderitaan. Tidak perlu. Kenapa? Karena firman Allah sudah jelas menyatakan, dan tidak perlu seseorang dari dunia orang mati atau dari neraka sekalipun kembali ke dunia orang hidup untuk menyampaikan tentang keadaan di sana. Kenapa? Karena firman Allah sudah jelas mengatakannya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pada bagian yang pertama ini saya memberikan kesimpulan. Yang pertama, bahwa dosa itu ditanggung oleh masing-masing orang. Kedua, orang percaya yang telah ditebus pasti masuk surga. Ketiga, Alkitab atau firman Allah adalah dasar yang akurat
untuk menegur atau menyatakan dosa seseorang serta konsekuensinya baik di dunia maupun akhirat. Karena itu kiranya penjelasan pada bagian yang pertama ini boleh menolong dan memberkati setiap saudara-saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.